Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pembawa acara kita Al-Ustadz Bakhtianuddin, yang saya hormati imam kita pada subuh ini Al-Ustadz Al-Waji, yang baru saja selesai membacakan Dustur Ahina Abdul Salam Lutfi, bapak-bapak, ada Uda Maswil, Pak Ami, seluruh pengurus DKM Mushola Sufi yang hari ini ketuanya tidak hadir karena sakit, dan hari ini sebetulnya jatah beliau, jadi saya ini cuma sebagai pengganti saja. Sebetulnya saya juga nggak nyiapin materi, tapi karena ini insya Allah lah kita berbagi aja. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya kepada bapak-bapak jemaah sekalian. Pertama-tama, tak lupa marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik dan hidayahnya, begitu banyaknya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga pagi ini kita masih bisa salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kultum pada pagi ini. Selawat serta salam kita tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di pagi yang cerah ini izinkan sedikit waktunya kita saling berbagi lah, sharing ya. Balighu ani walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Semoga juga dengan hadirnya kita pagi ini salat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan sedikit dengan kultum menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, jemaah sekolah sekalian, Mushola Sufi yang saya cintai, saya karena saya tidak menyiapkan khusus materi untuk pagi ini, tapi kemarin saya kebetulan sedikit hadir di Masjid Al-Ma'mur, itu di Jalan Kahfi, itu dalam rangka pelatihan manajemen kurban. Sebetulnya undangan ini disampaikan ke semua masjid dan mushola yang ada di Tanjung Barat, karena yang undang itu Dewan Masjid Indonesia, dan saya sendiri juga alhamdulillah bagian dari salah satu pengurus untuk ranting Tanjung Barat. Jadi ketuanya Ustadz Riyadun, kemudian yang ngajak dan udah di-share juga. Bahkan kemarin hadir saya ketemu dengan Ustadz Suryadi. Ya, dia nanyain juga, "Mana Asufi kok nggak ada?" Sebetulnya Asufi tahun lalu udah ikut. Ya sebetulnya nggak apa-apa, setiap tahun namanya latihan, kita kan diingetin lagi ya. Itu memang kurban ini yang kita lakukan cuma setahun sekali. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kita lupakan yang kita tidak persiapkan dengan baik. Ya jadi untuk itu hari ini insya Allah saya masih punya catatan, dengan catatan sedikit kemarin. Mudah-mudahan ini bisa kita sharing juga sama-sama mengenai pengertian kurban, kemudian dasar hukumnya, dan sampai nanti kita siapin juga apa yang mesti kita persiapkan. Ini sedikit saya cerita aja sama bapak-bapak sekalian. Emang panitianya di Asufi itu tahun lalu kita dipercaya sebagai panitia, dan tahun ini ketua panitianya Ahina Bakhtianuddin. Jadi emang luar biasa semangatnya. Ini saya ceritanya sedikit, persiapan itu udah dari minggu-minggu lalu tuh ya. Panitia udah dapat bagaimana bisa meningkatkan ya. Jadi dari tahun ke tahun itu alhamdulillah kita bisa ada peningkatan. Tentunya salah satunya adalah persiapan bagaimana panitia bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita evaluasi apa yang kurang tahun lalu, tahun ini kita perbaiki. Dan saking semangatnya, itu tiap tahun itu kita selalu cari bambu ke pinggir Kali Ciliwung. Kemarin kata Ustaz Rahmaji, ini siapa sebetulnya dulu yang nanam pohon bambu begini banyak di Kali Ciliwung ya. Dan memang
pengalaman itu, saya cerita aja nih ya, sedikit saya cerita sebelum itu. Itu ternyata nebang bambu kalau bukan tukangnya itu nggak bisa, susah. Di bawahnya udah putus itu pun bambu, tapi nggak bisa lumpuh, bahkan sulit sekali. Alhamdulillah salah satu jemaah kita itu Bang Amin Subagio, itu di kampungnya memang banyak juga pohon bambu, jadi dia biasa metik bambu itu, alhamdulillah itu. Jadi apa nih keuntungan nih buat panitia ya. Jadi ala bisa karena biasa. Jadi saudara kita Amin itu dia tahu tuh mana bambu yang udah tua bener, disentil-sentil sama dia. Dari bunyinya dia tahu dia ini bambu udah tua, ini bambu masih muda, dia tahu dia. Kemudian dia motongnya itu kalau pohon pepaya, pohon kelapa kita potong lumpuh sendiri. Kalau bambu itu udah dipotong bawahnya udah putus, atasnya masih susah, masih nyangkut. Ya, jadi termasuk saya kemarin tuh ngambil bambu itu badan pada sakit semua, susah, sulitnya. Itu semangatnya panitia ya, mudah-mudahan itu jadi dicatat menjadi nilai ibadah buat kita panitia, insyaallah. Amin. Kemudian semalam ini saya panitia, ini bagian dari panitia lah ini. Saya laporan di Ustaz Bakhtiar nih. Saya, Abdul Salam Lutfi, siapa itu Bang Ansya, sama ada satu lagi saudara kita nih nggak kelihatan pagi ini, kecapean kayaknya dia. Bang Kosasi, itu sampai jam 2 ngasah golok sama pisau, sampai jam 2. Salah satunya itu tuh ngasah pisau. Biasanya saudara kita Miko juga ada tapi semalam nggak muncul, kayak dia kalau tahajud mungkin begitu husu, jadi nggak muncul sampai malam. Ya, itu sedikit aja saya ini sampai segitunya persiapan panitia dalam rangka bagaimana insya Allah apa kita panitia itu yang diamanatkan oleh jamaah untuk menyelenggarakan panitia kurban, insya Allah bisa berjalan dengan lancar dan aman. Amin. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan sedikit saya membaca catatan saya ini kemarin. Yang pertama mengenai pengertian kurban. Ya ini saya baca ya bapak-bapak, takut nanti saya salah sebut lagi. Pertama emang ilmu ya masih kurang, ini saya baca aja bahwa kurban itu menjadi salah satu ritual yang dilakukan oleh umat muslim di setiap tahunnya. Biasanya disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Yang ini bahasa Arabnya itu Idul Kurban itu diambil dari bahasa Arab yang artinya Quriba Yudrobu Kurbana, yang artinya itu mendekatkan diri, ya. Ini artinya mendekatkan diri kepada taqarrub, ya, jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kurban. Yang itu kurban dasar hukumnya ada yang bilang wajib dan ada juga yang bilang sunat muqaddah. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Ya, jadi yang pertama kan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Jadi sebagian ulama kalau yang ngikutin ini nih ayat kedua dari surat Al-Kautsar ini beranggapan bahwa kurban itu jadi wajib. Ya. Tapi ada ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ini menjadi sunnah muakkad, yaitu adalah sunnah yang dianjurkan. Ya ini disampaikan oleh diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Ya, jadi sebagian ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan ahli fikih menjelaskan bahwasanya hukum kurban adalah sunnah muakkad dan tidak ada seorang pun yang menyatakan wajib, ya, kecuali Abu Hanifah tadi berdasarkan Quran yang tadi. Kemudian ketentuan hewan yang dapat dijadikan kurban. Apa aja sih hewan yang bisa dijadikan kurban? Itu hewan ternak yang diambil dagingnya dan susunya. Ya, jadi hewan ternak yang diambil dagingnya dan susunya. Jadi apa aja tuh? Ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing atau domba. Ya, urutannya mana yang paling utama? Yang paling utama onta. Ya, jadi yang paling utama onta, yang kedua sapi,
Yang ketiga kerbau. Jadi kerbau juga ada, tapi jarang kita lihat di kerbau. Karena kerbau juga mungkin sulit juga kali ya. Atau yang ketiga kerbau, yang keempat baru kambing atau domba. Ya. Jadi sebetulnya ini saya ngingetin aja, bapak-bapak saya insya Allah sih jamaahnya Asufi mah udah pada paham deh. Jadi kalau terus untuk berapa banyak korban? Kalau untuk kambing dan domba 1 orang, untuk unta, sapi dan kerbau itu untuk 7 orang. Ya. Jadi banyak di musola atau masjid, bahkan di sekolah-sekolah itu sekarang patungan. Ya. Jadi untuk sapi atau kerbau itu untuk 7 orang. Kemudian tadi itu sudah saya sampaikan jenisnya. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang yang menjadi kewajiban panitia itu adalah salah satu adalah jenis teknisnya. Teknis bagaimana melakukan korban tersebut, menjalankan korban tersebut. Yaitu di sini berikut ya, pada menyembelih hewan kurban itu apa yang perlu diketahui. Nah, ini saya catatan kemarin ini saya sampaikan. Yang pertama ini kadang-kadang ini kurang menjadi perhatian kita ya. Yaitu yang pertama, perlakukan hewan kurban dengan lembut agar hewan tetap tenang. Ya. Kemarin ini udah sering kali saya jelasin. Jadi ini adab ya, adab kita apalagi yang teman-teman udah ngikut pelatihan. Salah satunya bagaimana kita bisa menyembelih hewan kurban itu dengan ihsan, ya, dengan baik, dengan lemah lembut. Salah satunya apa? Jangan dibikin panik tuh hewan kurban. Ya, kadang-kadang memang kita nih ini ada kesalahan dari kita, bukannya salah sebetulnya, tidak salah, cuma kita tidak persiapkan dengan baik. Contoh ya, bagaimana kita bisa melakukan ihsan itu? Kambing itu kalau dituntun ya atau sapi itu dituntun baik-baiklah, dituntun apa ya? Karena kan udah dipegang tuh. Sebetulnya kalau dituntun baik-baik juga dia jalan ngikutin. Cuma kadang-kadang kan digebuk, dia apa ya, jangan ya, apalagi menjelang tempat kurban. Kemudian bagaimana kemarin katanya habis sapinya atau kambingnya gagah banget. Nah, kemarin kita di sana disampaikan bahwa kalau bisa kambing atau sapi itu menjelang kurban itu jangan dikasih banyak-banyak makan. Kalau bisa 12 jam sebelum penyembelihan dikasih puasa. Bukan puasa apa? Kalau minum boleh lah, tapi jangan dikasih makan terlalu banyak. Pertama, hewan itu menjadi sangat gagah kalau kita kasih makan kebanyakan. Kedua, pada saat nanti penyembelihan kotorannya terlalu banyak di dalam perutnya. Kadang-kadang kita kan semangat nih. Begitu kita dititipin hewan kurbannya, saking semangatnya karena kita ya mungkin bukan nggak tahu tapi lupa karena kita semangat juga. Kita amanah, takut kambing yang dititipin kita lapar. Itu jangankan alang-alang, pohon belimbing ini kadang-kadang digebalin buat kasih makan kambing itu, pohon belimbing, pohon nangka. Saking semangatnya panitia. Nah, cuma besok begitu kita mau sembelih, gagah panitia. Namanya makannya cukup kan gagah ya enggak. Tapi kalau kita kasih puasa, kita kasih minum doang, jangan kasih banyak makan, insya Allah kambing atau sapinya agak lemes gitu pada saat kita bilang. Jadi gampang juga panitia menanganinya. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti hewan dan berlaku kasar kepada hewan. Jangan menyakiti ya. Jadi saya bilang tadi apa dikebuk apa janganlah. Memang kita salah satu cara kita bagaimana kemarin itu penempatan juga. Kita tempatin di tempat-tempat agak jauh. Jadi antara hewan yang dikurban dengan yang belum dikurban jaraknya agak jauh. Jadi kambing atau sapinya juga nggak ngeliatin gitu loh ya. Apa ihsan lah ini. Kemudian apa lagi yang ketiga? Tidak melukai hewan kurban dengan sengaja. Ya, jadi jangan melukai. Kadang-kadang kan karena kebangetan semangat ditarik kaluannya itu hidungnya sampai lupa itu kan bisa itu. Ya, apa namanya? Apalagi nih kemarin juga kita udah batasi kambing, sapi, hewan kurban itu gampang stres. Nah kita ya namanya kegiatan setahun sekali, kita nggak bisa tahan-tahan juga Ustaz Tarmaji, anak-anak pada pengen ngeliat ya, kadang-kadang sampai ke dalam, udah kita bikinin pagar pun masih tetap aja nyeplos Ustaz Tarmaji ya. Jadi ini sebetulnya membuat binatang jadi stres, keramaian ya. Kemudian apa lagi? Tidak menghardik hewan seperti mendorong atau apa ini, mengusir ya. Jadi jangan didorong-dorong atau buat main lah ya, pokoknya kelihatannya sepele tapi ternyata ini bisa menyebabkan hewan itu stres. Ya, jadi kalau hewan itu stres, susah juga nanti menanganinya. Kemudian
merobohkan hewan kurban yang akan disembelih secara hati-hati. Nah, ini kemarin kita belajar nih ya. Waktu tahun lalu itu kita udah sepakat tuh. Salah satunya nih Kang Yana ini udah mudah-mudahan sih masih inget ya Kang. Itu namanya setahun sekali. Bagaimana ngikatnya tuh ya? Ngikat kepala sapi, ngikat kaki. Itu bagaimana hewan kurban itu bisa kita robohkan. Hati-hati lah ya, pelan-pelan ya. Pertama kita siapin juga tempatnya. Jangan sampai tempat jatuhnya hewan kurban itu masih banyak batu atau lain-lain lah ya, atau tunggak pohon atau apa yang bisa menyebabkan hewan itu terluka. Kemudian tidak mengasah pisau atau alat tajam di hadapan hewan yang akan disembelih. Nah ini juga nih. Kalau mau ngasah tuh semalam tuh sama Bang Anca tuh ya, sama Bang Alam malam atau besok, atau jangan ngasah. Walah, udah kayak jagoan banget di depan kambing, depan sapi. Sweat. Dia mau pakai honing atau pakai apa? Kenapa? Itu kata yang ahli ya, yang biasa motong sapi atau kambing, dia bilang pada saat kita ngasah di dekat kambing itu seperti kita mengasah batu atau pisau di bambu. Jadi ngilu tau kan ngilu ya? Jadi suaranya itu bisa menyebabkan hewan itu ngilu, stres. Kemudian apa lagi? Membaringkan hewan di sisi kiri. Ya ini udah paham ya. Jadi hewan itu dirubuhinnya ke kiri. Ya, kalau kita kan kalau tidur kan sunahnya ke kanan ya. Nah kalau sapi yang mau atau kambing yang mau dipotong itu rebahnya ke kiri dan menghadap kiblat. Si pemotong dan hewannya menghadap kiblat. Ya. Tapi ini sunahnya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi dia robohnya ke kiri. Di kiri alhamdulillah sama ini sih udah jalan ya. Iya. Tapi kalau memang sulit juga terpaksa itu ngamuk atau gimana ya udah sedapatnya. Tapi kalau enggak kita masih bisa usahakan itu yang kita lakukan. Kemudian sembelih hewan pada 3 bagian. Jadi di hewan itu kita potong 3 bagian yang ada di lehernya, yaitu saluran makan, saluran nafas, dan saluran darah. Ya, nah itu juga kemarin kita dikasih tahu tuh motong. Jadi kalau motong itu makanya disunatkan untuk menggunakan yang tajam itu tadi, karena pada saat motong itu usahakan secepatnya. Dan 3 yang tadi putus, kemudian jangan diangkat. Ya, jadi potong itu cuma sekali kan. Set. Jangan diangkat terus. Wah, itu enggak boleh. Jadi kalau potong ini kalau memang masa belum dapat semua, sekali lagi atau 2 kali balik, bisa 3 kali balik. Ya, kalau di sini sih pada paham lah, insya Allah lah. Makanya kalau alatnya tajam sih, insya Allah yang nyembelih juga gampang, hewannya juga tidak tersiksa. Kan bisa bayangin lah, kalau misalkan pisaunya tumpul, kalau yang sapi Bima mungkin enak aja ya Bang Amin ya. Lehernya kenyang. Ada tuh yang sapi Bali itu yang ada itunya tuh ya. Itu kalau pisaunya kagak tajam, kita sikat ke sini ngikut itunya kulit kita doang lagi. Wah itu menyiksa hewan kurban ya. Jadi pastikan goloknya atau pisaunya untuk sembelih itu tajam. Ya. Jadi kalau apa nanti mau nyembelih kalau insya Allah sih kalau yang ditugaskan sembelih sih udah punya alat atau yang tadi tuh yang betul-betul tajam ya diasah dan lain. Dia tahu lah. Karena ada istilah ada tajam betul atau ada tajam semu. Tajam semu itu biasanya kalau kita pakai potong sekali aja, berikutnya udah tumpul. Tapi kalau tajam benar, kalau yang kualitasnya bagus, itu artinya bisa beberapa ekor kita potong tanpa harus mengasah lagi. Gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian ada rukunnya ya. Jadi rukun menyembelih hewan kurban. Yang pertama, yang nyembelih itu harus beragama Islam. Ya, ini rukun nih. Ya, rukun yang menyembelih itu yang pertama yang menyembelih itu harus beragama Islam. Kedua, binatang yang disembelih harus halal dan didapatkan secara halal. Ya, ini hewan yang halal. Jadi kalau misalnya yang belinya yang berkorban itu tidak mendapatkan secara halal, ya kita tahu lah ya apa yang dikurbankan tidak halal ya udah nggak halal ya. Allah yang maha mengetahui lah ya. Jadi dibeli dengan cara halal ya.
Jadi kalau misalnya kita jalan tol, kita ke Serang itu banyak kambing di pinggir jalan, kita tangkap, kemudian kita bawa. Jadi buat kurban itu udah jauh dari itu, dari kata halal itu ya. Jadi kalau abang-abang jalan-jalan nih kayak babe kan sering tukangnya dikit-dikit mau jalan-jalan mulu. Itu di pinggir jalan tol banyak tuh kambing sama sapi daripada di Yangon tuh. Ya kalau kita bawa mobil box kayaknya muat 2 be. Ya jadi itu salah satunya. Gimana bisa nggak halal lah, bisa aja ya. Jadi tapi itu enggak lah. Kemudian menggunakan alat potong yang tajam agar hewan kurban tidak menderita dan kesakitan saat disembelih. Ya, tadi saya ulang lagi. Jadi penting banget tuh. Jadi jangan dibilang ancai itu sampai beli amplas khusus. Ya, amplas khusus buat bagaimana pisau kita atau itu tajam. Ya. Kemudian apa lagi? Selain memperhatikan adab tata cara tadi, penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha pun tidak sembarangan penyembelihan hewan kurban, harus mengikuti syariat Islam sebagai berikut. Nah, jadi sesuai syariat ya. Pertama, membaringkan hewan yang akan dikurbankan. Jadi hewannya itu ya tadi saya bilang jadi harus dalam bentuk dibaringkan. Itu diajarin nih secara syariat diajarin. Kemudian petugas penyembelih hewan kurban itu menghadap kiblat. Tadi saya bilang ya, jadi kalau dia tidurnya ke kiri, kemudian kita hadapkan binatangnya juga menghadap kiblat. Penyembelihnya itu kalau dari dia lambung kiri, kemudian binatangnya menghadap kiblat, kita ada di belakangnya, otomatis si penyembelih juga akan menghadap kiblat. Ya. Kemudian sebelum menyembelih, petugas membaca basmalah dan doa kurban ya, membaca bismillah ya Allahu Akbar. Itu ada, kalau yang tukang-tukang jagal mah banyak doanya. Kadang-kadang kita udah tungguin hewan udah kurban udah tidur lama juga dia masih baca doa ya. Itu banyak doa-doa ya. Tapi yang itu adalah bismillah ya Allahu Akbar. Kemudian karena Idul Adha sebaiknya juga takbir. Ya, pertama dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, takbir dan seterusnya. Kemudian dia membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya itu yang disyariatkan, itu yang diajarkan kemarin. Kemudian jangan menguliti hewan kurban kalau dia belum mati benar-benar. Ya. Jadi kalau ini insya Allah ya, jadi jangan menguliti hewan kurban kalau belum mati betul-betul. Kemarin kita udah diajarin tuh bagaimana caranya tahu hewan kurban tuh. Pertama, lihat kalau udah nggak ada nafasnya. Kemudian dia nggak masih bergerak. Kemudian kalau sulit, gimana nih udah nggak itu? Colok di pelipuk matanya. Kalau dia masih kedip atau gimana itu, itu berarti masih belum. Ya, kalau kambing itu biasanya 3-5 menit udah mati benar. Tapi kalau sapi bisa 10 menit sampai 15 menit. Ya, jadi itu bisa dicek. Jadi jangan disakitin kalau dia masih belum mati benar, jangan dikuliti dulu. Makanya kalau kita kan kalau misalnya insya Allah hewan kurban kita ada beberapa, biarkan yang itu mati dulu, kita bisa potong yang lain dulu, nanti baru itu kita lanjutkan dengan menguliti. Ya, jadi mohon maaf, mungkin segitu yang catatan yang sedikit saya catat, sekedar mengingatkan saja. Jadi mudah-mudahan kita panitia, DKM dan jemaah mushola sufi yang diamanatkan, yang berkurban yang diamanatkan itu dari para jemaah bisa menjalankan tugas kita dengan amanah dan baik. Amin. Dari saya itu aja. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah kebodohan al-fakir sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih yang ucapkan kepada Ustaz Ketua Hari Fahmi Al-Ludi yang telah menyampaikan tata cara pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan adab-adabnya. Memang perlu kita sedikit mengetahui karena memang insya Allah setiap tahunnya kita keamanan atau ketitipan dari jamaah untuk melaksanakan pemotongan hewan tersebut.
Mari kita jaga bersama kepercayaan masyarakat atau kepercayaan jamaah dalam hal pelaksanaan amanah tersebut. Apapun yang diamanahkan itu kita memang harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai timbul hal-hal yang tidak ingin seperti tidak percaya masyarakat pada kita, karena pelaksanaan kita itu tidak bagus atau tidak amanah. Itu yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban yang disampaikan oleh beliau. Dan saya juga ingat dulu waktu kecil, yang dulu kalau nggak salah suka pakai kain putih, ya. Ya, suka pakai ditutupi kain putih sekarang. Mungkin itu salah satu adab, salah satu adab dari pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Itu saja yang dapat kita laksanakan pada pagi hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bacakan surat Al-Fatihah lagi sekali kita khususkan kepada saudara kita Bapak Haji Dedi Akriansyah yang pada hari ini, pada saat ini beliau dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan asbab pembacaan surat Al-Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah kasih kesehatan yang sempurna seperti sedia kala, dan bisa berkumpul lagi seperti semula bersama kita di musola seperti al-hadiyah wal dunia soalnya pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulinya ilahul Fatihah. Iya, alhamdulillah, marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa yang insyaallah akan disampaikan atau dipimpin oleh Ustaz Bapak Haji. Pada beliau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Wa'afil lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisul Fatihah wa bi rahmatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah. Allahumma sallimna bil iman wa sallimna bil Islam wa sallimna bil tauhid wa sallimna bil ma'rifah min dari dunia wa dari akhirah wa fiha tahiyyatun ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu